Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 FM24A akan mempresentasikan hasil studi literatur kami mengenai evaluasi pencemaran limbah farmasi terhadap kejadian resistensi antibiotik pada Escherichia coli di Sungai Citarum, Jawa Barat. Ini merupakan jurnal utama yang kami gunakan. Nah, ini latar belakangnya. Pencemaran lingkungan akibat limbah farmasi, khususnya antibiotik, telah menjadi isu global dalam bidang farmasi lingkungan. Antibiotik yang tidak terdegradasi secara sempurna dapat masuk ke badan perairan melalui limbah domestik, rumah sakit, serta industri farmasi. Keberadaan residu antibiotik tersebut berkontribusi terhadap munculnya resistensi antibiotik pada mikroorganisme. Nah, fenomena resistensi ini menjadi ancaman serius karena dapat menyebabkan infeksi yang lebih sulit diobati serta meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas di masyarakat. Sungai sebagai media akumulasi limbah memiliki potensi besar menjadi reservoir bakteri resisten. Salah satunya adalah Sungai Citarum. Sungai ini menerima berbagai jenis limbah dari aktivitas domestik, industri, dan pertanian sehingga berisiko tinggi mengalami pencemaran mikrobiologis. Salah satu indikator yang umum digunakan dalam studi resistensi adalah bakteri Escherichia coli karena kemampuannya dalam mentransfer gen resisten antar mikroorganisme. Beberapa penelitian menunjukkan adanya peningkatan jumlah bakteri resisten di Sungai Citarum, terutama pada kondisi curah hujan yang tinggi dan meningkatkan limpasan kontaminan ke badan air. Selain itu, keberadaan residu antibiotik dalam konsentrasi rendah di lingkungan perairan dapat memberikan tekanan seleksi secara berkelanjutan terhadap mikroorganisme. Kondisi ini memungkinkan bakteri sensitif berkembang menjadi resisten dan mempercepat penyebaran gen resisten di lingkungan. Oleh karena itu, diperlakukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami hubungan antara pencemaran limbah farmasi dengan perkembangan resisten antibiotik guna mendukung upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta perlindungan kesehatan masyarakat. Ini rumusan masalah yang kami gunakan, yaitu bagaimana kondisi pencemaran limbah farmasi di Sungai Citarum, Jawa Barat, bagaimana tingkat kejadian resisten antibiotik pada bakteri E. coli di Sungai Citarum, apa saja faktor yang mempengaruhi munculnya resisten antibiotik akibat pencemaran limbah farmasi di Sungai Citarum, terus bagaimana hubungan antara pencemaran limbah farmasi dengan kejadian resisten antibiotik pada bakteri E. coli di Sungai Citarum. Nah, ini metode yang kami gunakan, yang kami temukan. Yang pertama itu ada pengambilan sampel air. Sampel diambil dari 14 titik Sungai Citarum menggunakan metode grade sampling pada 2 periode curah hujan rendah dan tinggi, kemudian disimpan dalam kondisi steril 4 derajat Celcius dan dianalisis parameter kualitas air seperti pH, suhu, TDS, dan DO. Selanjutnya itu analisis bakteri dengan metode konvensional. Bakteri E. coli, total TEC dan resisten antibiotik dihitung menggunakan media coliform agar melalui inkubasi 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius, lalu dinyatakan dalam CFU per mili dan dihitung rasio resistennya. Terus metode MPR dan analisis data. Metode microplet reader digunakan untuk mendeteksi REC berbasis fluoresensi enzim BD-glu
glucuronidase, kemudian dibandingkan dengan metode konvensional menggunakan analisis statistik, PCA, dan kolerasi Pearson untuk menilai akurasi dan distribusi resistensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azahra. Oke, selanjutnya adalah hasil dari studi yang kami temukan. Nah, di sini pada gambar ini itu ditunjukkan distribusi konsentrasi Escherichia coli di 14 titik sungai Citarum pada 2 periode. Secara umum terlihat bahwa konsentrasi meningkat dari hulu ke hilir, terutama pada area dengan aktivitas manusia seperti permukiman, peternakan, dan pertanian. Nah, pada titik hulu yaitu mata air Cisanti, konsentrasi masih sangat rendah dan memenuhi standar kualitas air. Namun, pada segmen tengah hingga hilir terjadi peningkatan signifikan akibat kontaminasi limbah domestik dan limbah kotoran ternak. Selain itu, pada periode curah hujan tinggi beberapa titik mengalami peningkatan drastis karena efek runoff yang membawa polutan ke badan sungai, meskipun di beberapa titik lain terjadi penurunan akibat pengenceran air hujan. Di sini terlihat ya bagaimana pendistribusian airnya itu. Kemudian adalah ringkasan hasil penelitian. Oke, jadi dari jurnal yang kami gunakan ya sebagai referensi utama itu ada beberapa parameter yang kami temukan, yaitu ada 4 parameter. Pertama adalah total Escherichia coli-nya itu, yaitu konsentrasi TEC meningkat pada periode dengan curah hujan tinggi. Nah, kalau di periode 1 terlihat bahwa jumlahnya adalah 1694, kurang lebihnya 258 CFU per mili. Dan pada periode 2 terlihat konsentrasinya pada di layar ya. Jadi curah hujan tinggi ini menyebabkan peningkatan runoff dan kontaminasi bakteri di sungai. Nah, yang kedua itu adalah dominasi AREC, resistensi eritromisin. Nah, jadi resistensi terhadap eritromisin ini merupakan yang paling dominan pada kedua periode. Bisa terlihat ya total dari konsentrasi dominasi eritromisinnya itu pada layar kalian. Terlihat bahwa eritromisin resisten paling sering ditemukan dibandingkan jenis resistensi lainnya. Yang kemudian nomor 3 adalah indikator prioritas. Jadi tetrasiklin resisten E. coli merupakan indikator paling sesuai untuk pemantauan konsentrasi AREC. Nah, kalau di periode 1 terlihat konsistensi dan berkolerasi baik dengan AREC, sedangkan pada periode kedua ini konsistensinya itu sama sih ya, masih berkolerasi dengan baik. Jadi terlihat bahwa kedua indikator ini itu masih stabil pada semua segmen sungai dan berkolerasi kuat dengan jenis AREC lainnya. Kemudian evaluasi metode MPR. Metode MPR itu memiliki performa yang baik sebagai alternatif metode deteksi cepat karena efektif terutama pada lingkungan yang perairan itu dengan beban bakteri tinggi. Dia bisa disimpulkan bahwa akurasinya itu mencapai 87,2%, sensitivitasnya itu mencapai 67,4%. Kemudian ringkasan hasil penelitian lain. Jadi kami itu sebenarnya mencari studi pendukung lain yang bisa mendukung hasil dari jurnal utama ini. Jadi kami menggunakan 2 jurnal sebenarnya untuk mendukung jurnal utama. Aspek yang kami lihat itu prevalensi E. coli-nya, dimana kalau di jurnal 1 itu hasilnya cukup tinggi, sekitar 33 hingga 100% ya. Itu tuh ada pada air sungai, sumur, dan keran. Sedangkan pada jurnal kedua yang di sini tuh menunjukkan datanya di Citarum juga. Jadi meningkat dari hulu ke hilir, dimana hal ini juga sejalan dengan jurnal utama yang terjadi peningkatan pada musim hujan. Kemudian dari aspek sumber pencemar, kalau di jurnal 1 itu hasilnya sumber pencemarnya itu kebanyakan dari sepi tank, sampah, dan juga kandang ternak. Sedangkan dari jurnal kedua itu sumber pencemarnya dari peternakan limbah domestik, fasilitas kesehatan, dimana menjelaskan asal kontaminasi di sungai.
Citarum. Kemudian faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungan ini sih kebanyakan ya kalau dari jurnal pendukung 1, karena ini datanya kan menyeluruh ya, di Indonesia itu akibat sanitasi buruk dan kepadatan penduduk. Sedangkan kalau di Citarum kebanyakan tuh karena terlalu padat penduduknya gitu, dimana ini juga masih mendukung jurnal pertama karena terjadi peningkatan bakteri. Kemudian yang keempat, sistem pengolahan limbah. Kalau jurnal 1 itu jurnal yang kami gunakan datanya kan di Indonesia ya, itu tuh sistem pengolahan limbahnya terlihat kurang memadai. Sedangkan kalau jurnal pendukung yang di Citarum itu banyak peternakan tidak memiliki pengolahan air limbah yang memadai juga, yang dimana menjelaskan bagaimana masuknya limbah ke badan air sungai seperti itu. Kemudian kalau dari faktor penyebab resistensi dan pencemaran bisa kalian lihat ada beberapa faktor, ada faktor penggunaan antibiotik, limbah peternakan, kepadatan penduduk, sanitasi, dan faktor lingkungan, di mana kaitannya ini dengan jurnal utama bisa menyebabkan dominasi resistensi, menyebabkan peningkatan di hulu bakterinya, dan juga menyebabkan kontaminasi langsung, dan juga bagaimana variasi dari resistensi antibiotik tersebut. Dimana kalau misalkan jurnal pendukung 1 itu penggunaan antibiotiknya kebanyakan masih bebas dan tidak rasional gitu hasilnya. Kalau jurnal pendukung kedua itu penggunaan antibiotiknya resisten itu ketika di fasilitas kesehatan. Kemudian ini data mengenai resistensi antibiotik. Jadi antibiotik apa aja sih gitu yang terlihat resistensinya? Kalau di sini sih terlihatnya ada ampicillin, amoxicillin, penicillin, yang dimana ini merupakan golongan belaktam ya, resistensinya sangat tinggi. Sejalan juga dengan jurnal utama, yang dimana di jurnal utama itu resistensinya cukup tinggi di amoxicillin. Lalu ada aminoglikosida, ada erythromycin, dan juga pola resistensinya itu meningkat dari tahun ke tahun, bisa dipengaruhi oleh antropogenik, di mana ini konsisten dengan tekanan seleksi lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencemaran Sungai Citarum menunjukkan tingginya kontaminasi Escherichia coli akibat limbah domestik, fasilitas kesehatan, dan peternakan yang tidak diolah optimal, diperparah oleh sanitasi buruk, kepadatan penduduk, dan limpasan saat hujan. Kondisi ini memicu resistensi antibiotik terutama belaktam, aminoglikosida, dan dominan erythromycin akibat tekanan seleksi dari residu antibiotik di lingkungan. Dalam perspektif farmasi lingkungan, hal ini menegaskan pentingnya pengolahan limbah farmasi yang baik, peningkatan efektivitas intensif pengolahan air limbah, serta penggunaan antibiotik yang rasional untuk mencegah penyebaran resistensi dan menjaga kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat. Sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Mengapa curah hujan mempengaruhi meningkat resistensi antibiotik? Ada lagi? Ada yang angkat tangan? Iya, Teh Umi. Oke, April. Apa jenis antibiotik yang paling tinggi tingkat resistensinya? Oke, izin untuk menjawab pertanyaan dari teman terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya, mengapa curah hujan mempengaruhi tingkat resistensi antibiotik? Nah, jawabannya itu curah hujan tinggi menyebabkan limpasan permukaan yang membawa bakteri resisten dan residu antibiotik ke septic tank, peternakan, dan lahan pertanian masuk ke badan sungai dalam konsentrasi yang lebih besar. Kayak gitu deh malah. Terima kasih.
bahwa sumber utama limbah farmasi di Sungai Jerat. Nah, sumber utama ini berasal dari limbah domestik, fasilitas pelayanan kesehatan, dan aktivitas industri yang tidak mengolah limbah antibiotiknya secara sempurna sebelum dibuang ke perairan. Yang terakhir itu pertanyaan dari April, itu apa jenis antibiotik yang paling tinggi tingkat resistensinya. Nah, berdasarkan hasil penelitian, jenis antibiotik yang paling tinggi dominan resistensinya adalah eritromisin, diikuti oleh golongan B lactam dan amidoglikosida. Apakah cukup? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.